kali ini aku pengen ngasih tahu sesuatu yang baru ya. Sebenarnya itu bukan yang baru-baru banget ya. Aku udah biasa beli parfum inspired ini. Cuman kali ini aku ngambil parfum yang dia itu aku punya aslinya gitu ya. Dan aku emang sering kali repurchase yang aslinya juga. Ya, ini adalah Lee Painter Cartier ya, Lee Painter yang EDP yang aku tuh udah sering beli. Bahkan ini parfum itu udah lama banget sampai jusnya itu sudah agak ke oren-oren kecoklatan karena awalnya tuh warnanya kayak cuman kuning biasa gitu ya. Nah, tapi karena penyimpanan dan karena aku emang makainya tuh kayak jarang-jarang karena aromanya itu kayak nuklir banget gitu loh untuk yang si Cartier yang Lee Painter yang EDP ini. Nah, aku pengen banget nyobain kayak gimana sih aroma parfum inspirednya si Cartier ini karena aku cari di mana-mana itu jarang banget atau bahkan kayak nggak ada deh orang yang bikin inspired perfumnya si Cartier yang Lee Painter yang ini yang EDP dan bahkan kayaknya Cartier lain juga kayaknya nggak ada yang di inspired. Nah, tapi ada satu produk inspired perfume ya yang dia itu bisa bikin by request. Jadi I don't know how mereka bisa bikin by request, tapi yang pasti aku maunya itu bikin parfum cloningan yang aku emang udah suka banget, aku emang naksir banget. Dan kita akan lihat performansinya ya, yaitu inspired perfume dari JS Parfum. Ngeracunin kalian karena aku punya satu parfum inspired yang akhirnya terkloning dari parfum asli yang biasanya aku beli, yaitu Lee Painter yang dari Cartier. Nah, ini tuh harganya kalau di counter itu kayak 2 jutaan something gitu ya. Tapi kalau budget kita itu lagi rendah atau misalkan kayak kita tuh mau ketemu orang yang ya biasa aja kayak lagi temen aja gitu ya, tapi kita suka banget sama fragrance ini, finally aku menemukan sebuah inspired perfume yang dia itu bisa ngeracik parfum kita sesuai sama apa yang kita mau. Jadi si perfumer dari inspired ini dia akan ngelihat notesnya dan biasanya memang dia udah berpengalaman dalam peracikan parfum. Jadi kalian tuh bisa custom, misalkan parfum tersebut tuh nggak ada inspirednya di mana-mana, nggak dijual ya, nggak kayak misalkan Terre d'Hermès yang emang udah ada bibit aslinya gitu ya. Ini tuh sistem pembuatan perfumerinya itu nggak pakai bibit-bibitan, jadi dari essence yang ada, dari tiap notes yang ada, contohnya pada Fragrantica. Yes, ini adalah aroma parfum dari si JS Parfum ya. Ini aku ambil yang Cartier Lee Painter seperti yang kalian lihat di sini. Aku ambil yang 60 ml ya, dan ini harganya nggak sampai 200.000. Jadi guys, sebenarnya actually aku tuh suka banget sama aroma ini karena ini aroma yang sangat-sangat dewasa. Sometimes itu orang mengindikasikan ini adalah aroma ibu-ibu gitu ya. Mungkin memang aroma ibu-ibu ya, karena aku tuh kayak sering banget kalau misalkan aku lagi di hotel Sheraton atau di hotel bintang 5 yang lainnya gitu ya, aku tuh sering banget nyium aroma ini sama ibu-ibu yang lewat. Tapi itu menurut aku tuh adalah aroma kekayaan ya. Meskipun ibu-ibunya itu kayak udah usia 50 tahun ke atas yang pakai ini, tapi nggak tahu kenapa aku kok suka ya sama aromanya. Maksudnya aku ngerasa ini aroma kekayaan gitu ya. Mungkin karena ibu-ibunya yang pada saat itu dia pakai baju, pakai tas itu yang branded banget. Di mindset aku ini adalah aroma ibu-ibu yang udah tajir banget gitu ya. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, kucing dan juga fragrance, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment video ini, dan juga share ke seluruh sosial media kamu. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di TikTok dan juga di Instagram, karena aku sering banget nge-review singkat di story maupun di feed. Kalau kalian itu satu selera sama aku, mungkin kalian akan suka, kalian akan interest dengan Lee Painter yang ini. Kalian juga bisa cium banget aromanya yang ada di Sogo, karena ini masih banget banyak dijual di Sogo atau CNF Perfumery, karena memang parfum ini itu masih best seller banget di kalangan orang-orang tertentu. Nah, karena aku suka sama parfum ini,
kemudian parfum ini tuh kayak aku pakai itu kayak dikit-dikit, kayak aku sayang-sayang gitu ya, karena memang sebenarnya ini bukan parfum yang bisa dipakai daily banget gitu ya, karena aromanya terlalu mewah, aromanya itu terlalu project mewah banget. Jadi dengan harga 2 juta menurut aku tuh kayak irit gitu loh pakainya. Woody-nya dapet tapi nggak ada spicy-nya, jadi kayak lebih woody, musky, kemudian leather, jadi kayak aromanya itu bener-bener animalik banget gitu loh. Meskipun ada rose-nya, ada bunga-bungaannya, ada juga buah-buahannya, tapi dia tuh kayak ngeblend jadi satu, dan molekul yang paling tinggi, molekul yang paling kerasa itu yang aku rasain itu adalah aroma musky-nya, woody-nya, dan juga aroma leather-nya. Jadi kayak aromanya itu lebih animalik gitu loh. Aku tuh kayak karena sangat suka, sangat cinta banget sama parfum ini aromanya. Aku tuh pengen nyari inspired parfumnya yang mungkin aja bisa aku pakai harian. Meskipun seperti yang aku bilang tadi, aromanya itu kayak bukan aroma yang kamu bisa pakai harian gitu loh. Tapi seenggaknya kan aku bisa cari event gitu ya. Mungkin ini untuk event-event yang sangat-sangat heavy gitu kan. Tapi kalau misalkan event biasa kayak cuman ketemu sama klien, kayak cuman ketemu sama brand, itu aku bisa pakai parfum inspired aja gitu ya. Jadi karena kan aku lebih sering ketemu sama meeting klien, ketemu meeting sama brand di mall-mall gitu ya. Jadi kan agak sayang banget ya kalau misalkan aku pakai parfum aslinya. So aku cari parfum inspired perfume yang ternyata dia bisa bikin, yaitu dari si JS Parfum. Yes, ini adalah JS Parfum yang 60 ml. Harganya kayak segini tuh nggak sampai 200.000, kayak cuman 170 something gitu ya. Dan kamu udah dapet 60 ml. Terus ketika kamu itu pengen request parfum ini gitu ya, itu kamu tinggal request aja, dia akan tahu notes-notesnya seperti apa, dan bikinnya kayak cuman 3 hari gitu doang. Marinasinya itu cuman 3 hari. Nah, oh ya, ngomong-ngomong soal marinasi ya. Jadi yang namanya sebuah parfum ketika dia diracik itu dia ada proses namanya marinasi. Jadi mungkin ketika kamu itu nyampe produk racikan yang ada di kamu, menurut aku tuh harus kamu keep kayak 2 minggu dulu gitu. Jadi kamu nggak bisa langsung pakai, karena biasanya aromanya tuh agak sedikit berbeda dengan aslinya. Tapi ketika udah 2 minggu, dia tuh udah mulai deep sama kayak aslinya. Jadi kayak marinasi itu adalah proses pemasakan antara si essence dengan si alkoholnya. Makanya kenapa aromanya itu bisa kayak apa ya, bisa kayak bener-bener jadi itu ketika di botolnya kamu keep selama 2 minggu. Bahkan kayak 3 hari pertama itu, atau 1 hari pertama, 24 jam pertama itu bisa kamu taruh di freezer, karena dia nggak akan beku BTW, karena ini kan isinya alkohol bukan air ya, jadi dia nggak akan beku. Nah, kita akan coba ya ini sprayernya kayak gimana si parfum inspired dari si JS Parfum ini. So we will try. Ini ketika aku semprotin, aku udah suka banget karena ini emang aroma lip painter yang Cartier. Ada manis-manisnya. Manis-manisnya tuh kayak dari musky gitu loh. Jadi kayak kalian tahu white musk yang The Body Shop ya, itu kan masih ada kayak manis-manisnya, ada kayak karamelisnya gitu. Tapi sedikit ya, jadi nggak sweet yang kayak misalkan sweet karamel yang karamel banget kayak parfum-parfum sweet pada umumnya, atau body cologne yang sweet pada umumnya. Jadi ini aroma sweet dari maskinya. Ini harganya 2 jutaan, sedangkan yang ini harganya nggak sampai 200.000. Which is yang ini tuh kayak milinya kayak cuma 75 mili doang ya. Dan ini udah aku pakai hampir separuh habis. Packagingnya beda banget, jadi kalian nggak akan dapat pride dengan membeli yang namanya produk inspired perfume. Tapi kalau kalian cuma butuh aromanya, kalau aku bisa skor ya, aroma untuk JS Parfum yang racikan, yang aku bener-bener pilih berdasarkan dengan selera aku, yang mereka emang nggak jual produk ini secara mass product ya. Sebenarnya kemiripan antara parfum yang aku request ini 96% dibandingkan dengan si Cartier lip painter aslinya. Artinya cukup banget untuk kita gunakan daily ya. Karena meskipun ini digunain daily, itu aku masih kayak merasa aroma yang sama dengan aroma dari lip painter yang ini, yang EDP. Itu bisa tahan sampai kayak 2 hari, like literally 2 hari. Di baju malah 5 hari, sedangkan kalau di tangan itu bisa kamu cium aromanya 2 hari. Dan bahkan ketika kamu mandi ya, itu masih kecium aromanya, bahkan ketika kamu itu pakai sabun. Nah, tapi kalau untuk yang lip painter yang ini, yang racikan, yang aku emang minta dari si JS Parfum untuk ngeracik parfum ini, dia itu kayak cuma 6 jam. Nah, makanya kenapa aku kasih skor 96% ya kemiripannya. Semua parfum dari JS itu si latch-nya
sama projectionnya tuh tinggi banget. Tapi memang secara longevity ada beberapa parfum justru malah lebih tinggi longevity-nya daripada parfum aslinya. Tapi khusus untuk ini itu longevity-nya lebih rendah dibandingkan parfum aslinya. Karena memang seperti aku bilang ya, kayaknya memang agak susah kalau misalkan mau ngedupes full longevity dari parfum ini, karena parfum ini itu adalah ini kayak parfum ternuklir yang pernah aku coba ya untuk designer parfum ya, terutama untuk jewelry parfum. Karena Cartier itu sebenarnya dia bukan designer parfum ya, dia itu jewelry parfum, dan ketahanan 6 jam itu masih cukup banget kalau misalkan aku tuh meeting, karena kan meeting biasanya nggak sampai lebih dari 6 jam ya. Nah sekarang kita akan coba ya menyemprotkan produk ini di tangan. Apakah dia akan berminyak atau enggak? Ini wangi banget loh, sumpah. Ketika dia sung gitu, bener-bener kayak aromanya langsung cetar membahana. Nah, dia ini tidak terlalu berminyak, jadi kayak bener-bener ya masih ada minyaknya, tetap masih ada berminyak-minyak gitu. Tapi kayak minyaknya itu nggak banyak, nggak gengges gitu loh. Kalau buat di leher itu masih nggak gengges banget. Menurut aku nggak gengges kalau untuk di leher. Ini menurut aku sebagai inspired perfume ya, dia termasuk nuklir juga. Cuman sayangnya longevity-nya memang tidak bisa menyamai yang asli, karena yang asli itu benar-benar parah banget, emang senuklir itu. Tuh. Dan dia udah nyerap banget. Ya kan? Jadi ketika dia nyerap itu kamu ngeliat banget bahwa tangan aku jadi kayak kayak pakai hand body gitu loh. Jadi lebih lembab. Tapi sama sekali aku nggak ngerasain kayak di awal memang ada dingin, tapi dinginnya itu nggak yang dingin banget, nggak kayak produk body cologne yang dingin banget atau body mist yang dingin banget. Itu dinginnya itu kayak standar normal banget, kayak kamu kena dingin AC pertama gitu ya, AC pertama yang kamu nyalain, sang itu dingin, habis itu udah biasa aja. Nah kalau aromanya CJS, dia itu punya gradasi notes, jadi aroma di awal sampai ke middle sampai ke base note itu biasanya berbeda. Dia kayak aromanya itu cuman sampai ke middle, jadi dia nggak bisa ngedapetin aroma di base note yang aromanya tuh kayak lebih deep, lebih warm. Aku ngerasain aroma rose-nya juga, aku ngerasain aroma white mask-nya juga sama, tapi tidak sepekat aroma rose dan juga musky yang ada pada si Cartier yang asli. Tentunya aku puas banget, karena kalau nggak puas dan kayak aku nggak yakin produk ini tuh oke banget, aku nggak akan beli. Karena udah beberapa kali aku tuh repurchase produknya si JS Parfum, tapi biasanya aku tuh beli yang niche perfume gitu loh. Karena kan aku nyoba niche perfume itu aromanya itu cuman di di butik parfum aja ya, kayak contohnya Amarisa atau parfum-parfum toko-toko parfum lainnya yang bentuknya butik yang emang jual parfum niche yang harganya 4 jutaan. Dan lebih baik kalau aku sarankan kalian itu mencoba dulu beli parfum yang memang kalian itu udah pernah punya, supaya kalian tuh tahu gitu kualitasnya itu, grade-nya itu di mana dibandingkan dengan inspired perfume lainnya, supaya kalian tuh nggak percaya sama kata-kataku doang, tapi kalian juga nyobain dan kalian juga trial sendiri di hidung kalian itu seperti apa. So ya kalau gitu, terima kasih udah nonton video ini. See you in another review. Bye bye.